Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan nama saya Ahmad Hambali Nasution, salah satu imam Masjid Agung Ulul Azmi, pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Insya Allah kami akan mencoba memberikan kajian tahsin Al-Quran, di mana nanti kita akan membaca Quran surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam membaca Al-Quran maka dasar panduan kita yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Kata tartil bermakna perlahan-lahan. Oleh karena itu di masa lalu para ulama kita merumuskan satu ilmu yang bernama ilmu tajwid supaya memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, sebelum lebih jauh kita membaca tahsin surat Al-Fatihah, perkenankan kami menjelaskan secara singkat tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab yang berasal dari fi'il madi jawwada, fi'il mudhari'nya yujawwidu, dan masdarnya adalah tajwidan. Artinya membaguskan, menyempurnakan, dan bisa juga bermakna memantapkan. Kata Haji Ahmad An-Nuri dalam bukunya yang berjudul Panduan Tahsin dan Tilawah serta Ilmu Tajwid. Adapun kitab yang paling besar atau kitab yang kubra dari ilmu tajwid ini yaitu nama kitabnya Matan Al-Jazari, ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Jazari. Nah, ilmu tajwid ini secara lebih luas mempunyai makna yaitu suatu ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana makharijul huruf, sifat-sifat huruf, mat-mat, gunnah-gunnah, serta waqaf-waqaf. Artinya ilmu ini bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hukum mempelajari ilmu tajwid, kata Haji Ahmad An-Nuri dalam bukunya Panduan Tahsin dan Tilawah serta Ilmu Tajwid adalah fardu kifayah. Akan tetapi mengamalkan ketika membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, beliau mengatakan hukumnya fardu ain. Nah, oleh karena itu perlu rasanya di sini kami mencoba untuk memberikan kajian tahsin Al-Quran karena pentingnya ilmu tajwid. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada masa sekarang ini terkenal sekali metode yang bernama tahsin, di mana tahsin ini juga bentuk masdar dari kata hassana yuhassinu tahsinan, artinya memperbaiki. Salah satu metode yang paling cepat di masa sekarang untuk memperbaiki bacaan Al-Quran seseorang, di mana mereka mendengarkan bacaan guru, bacaan instruktur, atau bacaan para ustadz. Maka pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita nanti akan membahas tentang huruf alif.
huruf alif adalah huruf pertama dari 28 huruf hijaiyah di satu pendapat, walaupun ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah ada 29. Fokus kita pada pertemuan pertama ini adalah huruf alif. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana tempat keluar huruf alif. Di dalam ilmu tajwid dijelaskan bahwa tempat keluar huruf alif itu yaitu di tenggorokan bawah. Di tenggorokan bawah artinya jika kita mengucapkan huruf A, maka tenggorokan bawah kita akan bergetar. Tapi kalau tidak bergetar, maka hurufnya belum tepat, posisinya belum pas. Kemudian yang kedua, setiap huruf hijaiyah mempunyai yang namanya sifat-sifat huruf. Kenapa dikatakan sifat-sifat huruf bermakna jamak? Karena setiap huruf hijaiyah minimal mempunyai 5 huruf. Dan yang paling banyak mempunyai 7 huruf. Adapun huruf alif mempunyai 5 sifat. Pertama, jahar, artinya tertahan. Apa makna tertahan? Ketika mengucapkan huruf alif, maka bunyi suara kita tertahan di dalam mulut, tidak boleh keluar mulut. A, I, U, ba. Sifat yang kedua dari huruf alif yaitu rokhawah. Rokhawah ini artinya tekanannya rendah. Ada huruf yang ditekan kuat, ada huruf yang tekanannya sedang, dan ada huruf yang tekanannya rendah. Dan termasuk huruf alif adalah rokhawah, tekanannya rendah. Berarti ketika mengucapkan huruf alif tidak boleh ditekan. Tidak boleh, tapi lembut. A, I, U, ba. Sifat yang ketiga yaitu istifal. Tidak terangkatnya lidah ke langit-langit. Lawan dari isti'la. Nah, huruf alif di sifat yang ketiga mempunyai sifat yang bernama isti'la. Jadi ketika mengucapkan huruf alif tidak boleh ditebalkan. Akan tetapi biasa saja. I, U, ba. Sifat yang keempat yaitu ismat. Ismat ini lawan dari izlak, mudah disebutkan. Kalau ismat agak sulit penyebutan dari huruf alif. Seperti bermakna jahar. Jadi ismat ini mirip-mirip maknanya dengan jahar. Seperti tertahan. Seperti tertahan bunyi suara, maka kita latih A, I, U, ba. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, sifat dari huruf alif ini yaitu infitah, terbuka, tidak menempel atau lawannya itbaq. Arti terpisah yaitu terbukanya apa yang ada antara lidah dan langit-langit atas, sehingga angin keluar di antara keduanya. Kita praktekkan. A, I, U, ba. Terbuka mulut sedikit. A. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kami sudah menjelaskan makhorijul huruf alif, kemudian sifat-sifat huruf alif yang 5. Maka kita masukkan huruf alif yang telah kita pelajari tadi ke dalam bacaan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada 6 huruf alif. Pertama di ayat kedua.
di kata alhamdu, maka kita masukkan ke tenggorokan bawah tempat keluarnya, dan sifat-sifatnya tadi kita keluarkan ketika mempraktekkan huruf alif. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Kemudian di ayat ketiga, ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahman. Kemudian di ayat kelima ada dua huruf alif di kata iyyaka, iyyaka, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Kemudian di ayat keenam, ihdina, ihdina, ihdina. Kemudian di ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi kita ulang tiap kata. Alhamdu, ar-Rahman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita latih kata per kata yang ada huruf alif. Sebanyak ada 6 huruf alif di dalam surat Al-Fatihah. Maka masuklah kita ke dalam metode tahsin, yaitu mendengarkan bacaan instruktur, bacaan guru atau bacaan ustaz. Maka izinkan saya untuk membaca surat Al-Fatihah ini. Tetap fokus kita adalah huruf alif, karena ini pertemuan pertama. Para pemirsa dimanapun Anda berada, biasakan sebelum membaca Al-Quran, maka luruskan niat. Luruskan niat, niatkan bacaan kita ini hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bacaan surah Al-Fatihah. Kita harus ulangi sekali lagi supaya lebih jelas. Tidak cukup membaca satu kali, tapi harus dibaca berulang-ulang minimal 2 kali. Tetap fokus kita adalah huruf alif yang tempat keluarnya di tenggorokan bawah dan mempunyai 5 sifat. Salah satunya adalah jahar. Bunyi suara alif ketika diucapkan tidak boleh keluar mulut, akan tetapi tertahan di dalam mulut. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian tahsin Al-Quran kita pada pertemuan pertama ini, di mana kita mengkaji huruf alif, bahwa diingat kesimpulannya huruf alif tempat keluarnya di tenggorokan bawah, dan minimal ketika mengucapkan huruf alif tersebut tidak boleh bunyi suara keluar dari rongga mulut. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian tahsin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.